Bab 901 meningkatkan keterampilan pencuri. Mata S bersinar dengan kegembiraan saat dia membaca statusnya dan sangat puas. Sistem, bisakah kau menjelaskan otoritas kegelapan tanpa hukum ini dengan lebih jelas? Maksudku, bagaimana cara mengaktifkannya, dan berapa batas kemampuanku? Tanya S karena dia masih belum mengerti otoritas kegelapan tanpa hukum. Lebih jauh lagi, deskripsinya terlalu agung dan ambigu pada saat yang sama, jadi dia membutuhkan lebih banyak informasi sebelum dia dapat memahami kegunaan sebenarnya. Dalam istilah awam, begitu tuan rumah membayangkan penggunaan otoritas kegelapan tanpa hukum, semua hukum yang Anda pahami akan diaktifkan untuk memberdayakannya. Ini juga berarti ki jiwa dan ki bela diri akan digunakan pada saat yang sama. Dengan kapasitas tuan rumah saat ini baik ki, Anda seharusnya dapat menjaga otoritas kegelapan tanpa hukum tetap aktif selama 21 detik sebelum Anda kehabisan ki. Demikian pula, jika Anda memahami lebih banyak hukum, konsumsi ki juga akan meningkat. Mengenai efeknya, sederhananya, tidak ada batasan yang akan bekerja padamu. Misalnya, formasi adalah jenis batasan, tetapi dengan otoritas kegelapan tanpa hukum, formasi tidak akan berguna pada host. Selama serangan berlanjut, hukum juga tidak akan berguna. Sebaliknya, serangan host akan menjadi tidak dapat dipertahankan dengan otoritas kegelapan tanpa hukum. Namun, ini juga memiliki batas, yaitu pemahamanmu tentang kegelapan. Semakin tinggi pemahamanmu tentang kegelapan, semakin kuat pula kegelapan tanpa hukum milikmu. Saat ini, host dapat tetap sepenuhnya tanpa hukum di langit fana. Terakhir, hanya seseorang yang memiliki otoritas yang dapat melawan otoritas. Jantung S langsung berdebar kencang saat mendengar penjelasan sistem. Kemampuan ini terlalu berlebihan. Namun, ia segera tenang karena konsumsinya terlalu berlebihan. 21 detik tak terkalahkan tidaklah terlalu hebat, terutama jika lawannya berhasil bertahan hidup atau jika ia kehabisan ki saat berada dalam formasi mematikan. Wewenang ini adalah pedang bermata dua yang hanya perlu digunakan saat diperlukan hingga ia dapat menggunakannya dengan bebas. Lalu S mengajukan pertanyaan serius lainnya, lalu apa itu Bet, dan karena ini adalah ordo kegelapan pertama, ada berapa jumlahnya? Apakah aku akan mendapatkan lebih banyak eliksir kegelapan, dan kemudian akankah aku mendapatkan otoritas lainnya? Lebih jauh, apa itu Child of Darkness? Inilah yang paling ingin diketahui S. Dia tidak bisa melupakan tahta gelap itu dan perasaan yang dia rasakan saat berada di depannya. Belum lagi, anak kegelapan adalah gelar yang bahkan lebih ambigu. Dia punya terlalu banyak pertanyaan, dan hanya sistem yang dapat menjawabnya. Namun, sistem tidak membalas kali ini, dan ekspresinya langsung menjadi gelap saat ia mencoba meminta waktu tambahan. Namun seperti biasa, sistem mengabaikannya lagi, yang berarti keberuntungannya telah habis. S mendesah kesal sebelum menyerah dan memutuskan untuk menelepon Inter untuk menanyakan keadaan di luar. Ia penasaran berapa lama waktu yang telah berlalu sejak ia meminum ramuan kegelapan. Terlebih lagi, dari jumlah TP yang ditambahkan, dia tahu dia telah absen selama beberapa waktu. Saat panggilan tersambung, suara Inter yang kesal terdengar, "Ada apa kali ini?" S tersenyum kecut, "Sudah berapa lama waktu berlalu?" Kau pikir aku jamu? Sudah 13 bulan sejak kita memasuki tempat ini." Inter menjawab dengan kesal. "Sudah setahun berlalu." S merenung, "Bagaimana keadaanmu? Bagaimana menurutmu?" Inter mencibir, "Mereka ini menyebalkan sekali, percayalah padaku. Meskipun mereka tidak bisa menghentikanku, mereka tidak membuatku mudah mencuri. Lagi pula, aku sudah hampir selesai dengan Blood City, dan hanya wilayah Blood Lord yang tersisa untuk kucuri. Tetapi mereka sekarang terlalu waspada, dan tampaknya mereka telah menghubungi dunia luar. 4 bulan yang lalu, beberapa pemburu memasuki tempat ini, dan setelah itu, para penguasa itu mulai mencari saya seperti anjing pemburu. Tetap saja, mereka bukan tandinganku, dan aku memastikan mereka akan menderita penghinaan." Inter dengan bangga menyatakan, "Sekarang, aku akan meninggalkan kota terkutuk ini besok dan menuju kota iblis. Oh, dan aku sudah setengah jalan menuju peringkat anggota veteran.
S senang dengan kemajuan Inter dan berkata, bagus sekali. Lanjutkan saja misi kalian, dan aku akan memulainya setelah kalian menjadi anggota veteran. Seperti dugaanku. Baiklah, santai saja. Berhati-hatilah. Kurasa para iblis mungkin sudah mulai menyisir kota mereka juga. Akan menyebalkan jika kau mengetahuinya. Inter terkekeh jahat. S terkekeh, jangan khawatirkan aku. Sebaliknya, jika kau dalam bahaya, jangan ragu untuk memanggil pemimpinmu yang perkasa. Mana mungkin. Inter mendengus kesal dan mengakhiri panggilannya. S hanya tersenyum lalu membuka status rumah pencuri untuk mengecek perkembangan seluruh anggota rumah. Sama dengan. Rumah pencuri. Aturan dan regulasi Thief House. Pembuatan aturan tetap, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 1. Pemimpin rumah, S. White. Tanda hubung. Anggota DPR, 3/3, DPR penuh. 1. Malam Noah. Pencuri genre, pencuri pembunuh trainee. Peringkat rumah, anggota ahli. Peringkat berikutnya anggota veteran, 493.843/500.000 pencurian. Lihat detail lebih lanjut. 2. Penyihir Freya. Pencuri genre, pencuri jahat trainee. Peringkat rumah, anggota ahli. Peringkat berikutnya anggota veteran, 499.659/500.000 pencurian. Lihat detail lebih lanjut. 3. Rubah musim dingin. Pencuri genre, pencuri tanpa wajah trainee. Peringkat rumah, anggota ahli. Peringkat berikutnya anggota veteran, 255.002/500.000 pencurian. Lihat detail lebih lanjut. Tanda hubung. Poin rumah, 1.188.000. Sama dengan. Freya akan menjadi orang pertama yang masuk ke peringkat anggota veteran. Aku bertanya-tanya apa yang akan dia dapatkan atau apakah mereka harus menyelesaikan misi peningkatan rumah sebelum mereka bisa mendapatkan manfaatnya. Aku harap misinya akan dibatalkan karena misi pencuri surga. S bertanya-tanya karena dia menantikannya dan agak bersemangat karena akhirnya bisa mendapatkan lebih banyak slot untuk anggota. Setelah itu, dia menutup panel, dan kali ini, dia memakan pil wawasan untuk meningkatkan peringkat tahap akhir teknik Raja Penghapus Kunci. Dia akan menggunakan 2 pil wawasan tingkat lanjut pada teknik Raja Penghapus Kunci dan Pencopet Mutlak. Dia ingin meningkatkan kemampuan mencurinya setinggi mungkin sebelum dia memulai pencurian Elemental Orb of Ice and Dark. Ruang bawah tanah kembali sunyi sementara es perlahan menghilang, dan segala macam wawasan mulai datang padanya. Bab 902 Tidak ada keadilan di dunia ini. Benua Angin Biru, Tanah Kerajaan, di dalam kota biru yang agung milik Sekte Gunung Angin Biru, dibangun beberapa mil jauhnya dari lokasi Sekte. Kota ini diperuntukkan bagi para pengikut Sekte untuk beristirahat atau mengisi kembali perbekalan mereka saat mereka pergi menjalankan misi. Lebih jauh lagi, kota ini terbuka bagi siapa saja dan menjadi pusat utama bagi para petani di seluruh wilayah kerajaan. Pada saat ini, seorang pemuda dengan wajah polos dan pakaian sederhana memasuki kota setelah membayar 10 batu ki tingkat 4. Ekspresinya tanpa ekspresi saat dia mengamati jalanan kota Azure yang ramai dengan saksama. Semua orang di sini adalah kultivator, dan sebagian besar orang ini tergabung dalam beberapa sekte, bahkan sekte kuno. Pemuda itu berjalan tanpa suara mengelilingi kota hingga ia menemukan sebuah penginapan kecil untuk menginap. Begitu ia masuk ke dalam ruangan, matanya sedikit menyipit karena ia melihat seorang pengemis dengan rambut gimbal panjang yang penuh dengan tanah, sedangkan mukanya tersembunyi di balik rambut gimbalnya yang kotor dan tubuh Bopeng yang terekspos dengan banyak bekas luka dan tanah, sedang duduk di depan jendela sembari minum dari labu putih kecil. Akan tetapi, meskipun ada kelompok peminumnya, wajahnya tidak terlihat, bahkan kulitnya pun tidak, seolah-olah diselimuti kegelapan. Pemuda itu mendengus, dan keterkejutannya berubah menjadi dingin saat dia menutup pintu dan berkata dengan dingin, bisakah kau setidaknya mengubah penampilanmu? Penyamaranmu sebagai pengemis mulai membuatku jengkel.
Pengemis itu menyingkirkan labu dari mulutnya dan berkata dengan suara seraknya tanpa ekspresi, "Jangan panggil aku tuan lagi, nak. Lagi pula, penampilan hanyalah kulit yang dibentuk, singkirkan itu, dan semua orang akan sama saja." Ekspresi pemuda itu berubah gelap saat dia berkata, "Katakan saja padaku mengapa kau ingin aku datang ke sini. Kupikir aku sudah bilang kalau aku ingin menyendiri untuk beberapa waktu. Tapi kamu tetap datang." Pengemis itu menjawab tanpa ekspresi, "Aku tidak pernah memaksamu untuk melakukan apapun, nak. Kamu punya keinginan sendiri. Jika kamu masih tidak bisa menerima perasaanmu yang sebenarnya, maka aku khawatir semua penderitaan itu sia-sia." Kata orang yang menyebabkan semua penderitaan itu. Pemuda itu menggertakkan giginya dengan tatapan rumit di matanya. Sepertinya dia ingin membenci pengemis itu tetapi tidak bisa melakukannya. Namun dia juga tidak ingin menunjukkan rasa hormat atau kehangatan padanya. "Aku hanya membuka matamu terhadap kebenaran. Tapi kau tetap memutuskan untuk menyelamatkan wanita yang menjadi dalang di balik semua kesengsaraanmu. Jadi, jangan salahkan aku atas ketidakmampuanmu." Pengemis itu berkata tanpa emosi sebelum mulai minum lagi. Pemuda itu marah sekali saat itu, dan ekspresinya berubah penuh kemarahan. Seakan-akan ia ingin menyerang pengemis itu tetapi tidak bisa, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengemis itu mengatakan kebenaran. Pemuda itu menarik napas beberapa kali untuk menenangkan darahnya yang membara dan berkata dengan dingin, "Cukup dengan ucapanmu yang keji. Kau ingin aku meninggalkan ibuku, wanita itu dan kau berhasil. Jadi, aku tidak ingin mendengar apapun lagi kecuali kau benar-benar ingin aku pergi. Aku datang ke sini hanya untuk mendapatkan sisa seni kultivasi pencurian akromatik darimu. Sebagai balasannya, aku akan mengerjakan 2 pekerjaan untukmu untuk 2 buku panduan terakhir seni kultivasi ini. Setelah itu, kita akan berpisah untuk selamanya," ujarnya dengan tegas. Pengemis itu meletakkan labu itu pada saat itu, dan tiba-tiba, ia melambaikan tangannya. Setelah itu, sebuah mangkuk perunggu muncul di depan pemuda itu, dan di dalamnya terdapat sebuah buku emas tebal. Mata pemuda itu terbelalak ketika dia membaca judul buku itu, Seni Kultivasi Pencurian Akromatik, Manual Pemahaman Hukum dan Kesadaran Hukum Jiwa, dan dia menatap pengemis itu dengan tak percaya sebelum dia dengan cepat mengambil buku itu dan membaca isinya. "Kenapa?" tanyanya kepada pengemis itu dengan ekspresi rumit. "Bukankah itu yang kau inginkan? Sekarang pergilah. Ambisimu hanya terbatas pada langit fana." Pengemis itu berkata tanpa emosi sebelum ia mulai minum lagi. Pemuda itu adalah Damian, yang telah berubah total dari seorang anak kecil yang ceria dan naif menjadi seorang pemuda yang dingin. Setelah mengetahui asal-usulnya, ia tidak mempercayai siapapun kecuali pengemis itu. Namun, ia tidak ingin membuat pengemis itu merasa puas dengan pengakuannya. Lebih jauh, ia ingin mencari alasan untuk memutuskan hubungan dengan pengemis itu karena ia tidak ingin mengalami pengkhianatan lagi dari orang yang ia percaya. Namun, sekarang pengemis itu telah memberinya 2 buku panduan kultivasi terakhir yang diinginkannya tanpa memberinya banyak kesulitan. Namun dia masih belum mengerti apa maksud dari kata-kata terakhirnya. Dia juga tidak dapat memahami seberapa besar kekuatan pengemis itu meskipun telah berkultivasi hingga puncak alam manifestasi jiwa, pengemis itu masih terlihat seperti manusia biasa. Damian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan ekspresi rumit, "Kenapa kau tidak langsung saja mengatakan apa yang kau inginkan? Bukannya aku tidak akan melakukannya. Kau seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Bukannya meragukan semua orang setelah apa yang terjadi. Tapi aku ingin percaya padamu, jadi tolong beri aku alasan untuk percaya padamu." Menjelang akhir, dia terdengar seperti anak kecil yang memohon dan tidak ingin percaya bahwa orang tuanya bisa berbohong. Pengemis itu menelan ludah beberapa kali sebelum akhirnya menjawab, emosi adalah kutukan kehancuran seorang pria. Baiklah, jika kamu dapat menjawabku dengan jujur, aku akan memberikan petunjuk tentang tujuanku untuk setiap misi yang kamu selesaikan mulai sekarang. Tetapi jika kamu berbohong sedikit saja, kamu tidak akan pernah melihatku lagi, dan kamu dapat menjalani hidupmu dengan damai atau mati, aku tidak peduli. Damian mengernyit sedikit karena dia tahu pengemis itu tidak menggertak, dan dia benar-benar tidak dapat menemukannya jika pengemis itu tidak ingin ditemukan.
Dia bahkan tidak dapat merasakan kehadirannya meskipun dia memiliki kemampuan khusus yang diberikan oleh teknik kultivasi yang dia kembangkan. Baiklah. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh karena dia sangat penasaran dengan tujuan pengemis ini dan mengapa dia memilihnya. Damian tidak lagi percaya pada kebetulan, dan ia menduga bahwa pengemis itu mendatanginya, meskipun ia tahu siapa dirinya dan latar belakangnya. Ternyata dialah yang mendatangi pengemis itu, yang menunjukkan betapa kuat dan cerdiknya dia. Namun tetap saja, dia ingin tahu mengapa dia memberinya kekuatan untuk menghancurkannya secara emosional. Pengemis itu bertanya dengan nada datar, katakan padaku, sebagai pencuri, apa pendapatmu tentang dunia? Damian menjawab tanpa ragu dengan nada dingin, orang-orang berkuasa menguasainya, dan orang-orang berkuasa itu busuk, mabuk akan kekuasaan dan hak istimewa mereka. Harta mereka penuh, sementara orang-orang miskin mati kelaparan dan mengemis sepotong roti di jalanan. Mereka tinggal di istana-istana raksasa, tetapi mereka tidak punya waktu untuk memperbaiki daerah kumuh. Dunia ini membusuk. Singkat kata, tidak ada keadilan di dunia ini. Pengemis itu bertanya lagi. Ya, Damian mengangguk tanpa ragu. Lalu apakah kamu mengakui sebagai pencuri bahwa apa yang kamu lakukan juga melanggar keadilan? Nada suara pengemis itu tiba-tiba menjadi dingin. Damian mengerutkan kening, dan kali ini, dia ragu-ragu sebelum menjawab, ya. Tapi tidak ada keadilan, tampaknya, pencuri sepertiku akan bangkit untuk menuntut keadilan bagi diri kita sendiri. Jika demikian, jika keadilan sudah ada, maka tidak perlu lagi ada pencurian atau tindak pidana, bukan? Lalu apa yang harus dilakukan jika meskipun demikian, pencurian dan tindak pidana masih saja terjadi? Tanya pengemis itu lagi. Damian menjawab tanpa menunda, kalau begitu, itu salah penjahat yang ingin menebar perpecahan dalam kedamaian dan memanfaatkan sistem peradilan. Penjahat seperti ini harus dihukum mati agar bisa menjadi contoh. Pengemis itu terdiam sejenak sebelum berkata, jawabanmu memuaskan. Baiklah, aku terima jawaban ini. Aku akan memberimu petunjuk tentang tujuanku, keadilan. Misimu juga terkait dengan keadilan. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu petunjuk lain. Sekte Gunung Angin Biru telah menjebak orang-orang tak berdosa di dataran rendah selama ratusan tahun, merampas nyawa mereka tanpa mereka sadari. Aku ingin kau menemukan cara untuk membebaskan mereka dan mengungkap rencana mereka ke seluruh dunia. Mari kita lihat apakah pencurian bisa dilakukan demi keadilan atau tidak, pengemis itu berkata sebelum sosoknya mulai berubah menjadi halus, dan dia menghilang sepenuhnya di bawah tatapan mata Damian yang bingung. Bab 903 Kejahatan yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Benua Darah, di wilayah klan elemental Api Langit, adalah kota Api Langit yang diperintah oleh klan itu sendiri. Klan Api Langit terkenal dengan teknik menempa, dan pandai besi rahasia mereka terkenal di seluruh dunia. Karena garis keturunan khusus mereka, Api Langit, mereka mampu mengendalikan api dengan sempurna, dan mereka memiliki sifat pemarah, belum lagi arogan. Di seluruh benua darah, hanya klan Petir Ungu yang bisa membuat klan Api Langit waspada. Namun, selama 4 tahun terakhir, klan Skyfire yang dulunya perkasa mulai kehilangan reputasinya dan menjadi bahan tertawaan seluruh benua darah. Itu semua karena seorang pencuri bernama All Seeing Evil. Tidak seorang pun tahu dari mana datangnya All Seeing Evil, tetapi kebangkitannya sangat cepat. Catatan pencurian pertama oleh All Seeing Evil adalah di klan kecil yang berafiliasi dengan klan Skyfire. Karena bahayanya si pencuri langit, maka segala pencuri atau apapun yang berhubungan dengan pencurian tidak lagi dianggap enteng, dan para petinggi telah memberikan perintah yang jelas untuk membersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencurian. Terlebih lagi, benua darah itu belum pernah mengalami pencurian sebelumnya, jadi mereka lebih cenderung menghentikannya dengan cara apapun. Mereka hanya mengakui kemampuan pencuri langit untuk mencuri dari mereka. Namun, iblis yang maha melihat benar-benar menjungkirbalikkan kepercayaan mereka. Apalagi orang yang bahkan tidak dapat mereka temukan petunjuk tentang bayangan pencuri itu. Namun, untuk beberapa alasan aneh, pencuri itu mengetahui semua rahasia mereka dan selalu mencuri ketika mereka tidak menduganya. Lebih jauh lagi, pencuri ini, seperti pencuri langit,
meninggalkan simbol khusus dan namanya yang dibuat dari koin batu ki berkualitas tinggi setiap kali ia mencuri. Simbol ini menjadi terkenal terutama ketika pencuri mulai mengincar orang-orang alih-alih harta, dan ini dengan cepat menyebar ke seluruh benua darah. Jika Anda kehilangan harta karun Anda dan malah menemukan koin batu ki dengan simbol mata hitam, itu berarti kejahatan yang maha melihat telah melihat Anda. Yang paling panik dengan situasi ini tentu saja klan Skyfire karena pencuri terkutuk itu hanya aktif di wilayah mereka. Sepertinya dia tahu seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki dan tidak akan pergi sebelum dia mengambil semuanya. Saat ini, seluruh kota api langit dijaga ketat, dan untuk memasuki tempat ini, seseorang harus menjalani berbagai pemeriksaan identitas, dan ini hanya berlaku bagi mereka yang masuk dalam daftar khusus. Mereka yang ada dalam daftar ini tidak bisa masuk, apapun yang terjadi. Di dalam halaman selatan di Istana Api Langit, halaman ini milik putri tertua klan Api Langit, Zoe. Di dalam sebuah ruangan yang mewah, seorang gadis desa yang cantik jelita dengan rambut merah panjang sedang duduk sementara mata merahnya terpaku pada ruang kosong. Ada panel gelap tak kasat mata di depannya, yang hanya bisa dilihatnya. Pada saat ini, panel ini tiba-tiba terbuka, dan sebuah suara tanpa emosi terdengar. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Selamat, Freya Witch, karena telah mencapai peringkat anggota rumah veteran. Hadiah, 1 juta poin rumah. Selamat menjadi anggota pertama yang mencapai peringkat anggota DPR veteran. Hadiah, 100.000 poin rumah. Peringkat rumah berikutnya, terkunci. Catatan, tidak ada pencurian yang akan dihitung hingga peringkat rumah terkunci. Tanda hubung. Anda telah mencapai kualifikasi untuk pencuri menengah. Silakan buktikan bahwa Anda layak menjadi veteran Thief House. Misi rumah untuk peningkatan peringkat pencuri dan membuka peringkat rumah berikutnya telah dikeluarkan. Tanda hubung. Misi rumah, kualifikasi pencuri tingkat menengah. Misi, lakukan pencurian senilai 10 juta poin rumah. Prasyarat, Anda tidak diperbolehkan mencari bantuan dari ketua DPR atau anggota DPR lainnya. Batas waktu, 100 hari. Hukuman, penurunan peringkat rumah. Hadiah. 1. Peringkat pencuri menengah bintang 1. 2. Peningkatan toko rumah. 3. Medali anggota DPR veteran. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi ini dari atas. Zoe yang sebenarnya adalah tubuh asli Freya yang menyamar, menunjukkan ekspresi serius. Semua kegembiraan karena akhirnya berhasil menjadi anggota veteran sirna begitu saja. Ia tidak pernah menyangka akan ada ujian langsung dari Sang Dewi, untuk membuktikan kualifikasinya sebagai veteran sejati. Karena pemimpin asrama kami yang terkasih tidak memberitahu kami tentang misi ini hanya bisa berarti dia tidak tahu atau tidak diizinkan memberi tahu kami. Prasyarat itu adalah peringatan yang jelas untuk tidak melibatkan dia atau anggota lain dalam misi ini. Ini adalah ujian saya sendiri. Lagi pula, aku harus melakukan satu pencurian senilai 10 juta HP, jadi aku harus memilih targetku dengan sangat hati-hati, atau aku akan kembali ke titik awal. Mata Freya bersinar dengan seringai karena dia merasa kesulitan untuk mencapai tujuan ini. Dia belum pernah melakukan pencurian senilai 10 juta HP, skor pencurian tertingginya adalah 2 juta HP. Dia hanya dapat dengan cepat mencapai peringkat rumah pertama karena pencurian yang dilakukan oleh avatarnya juga dihitung. Terlebih lagi, sebagian besar pencuriannya dilakukan oleh avatarnya di benua iblis. Begitulah caranya dia bisa mengalahkan si maniak seperti Noah. Namun sekarang setelah dia melihat misi ini, dia merasakan tekanan yang sangat besar, dan misi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia keluhkan karena misi ini bukan dari es. Tepat saat aku berencana untuk menerobos dengan damai dan setelah memperoleh identitas ini. Aku seharusnya menunggu terobosanku sebelum memerintahkan avatarku untuk menyelesaikan pencurian yang tersisa. Satu-satunya tempat yang bernilai 10 juta HP seharusnya adalah perbendaharaan klan Api Langit. Avatarku tidak memiliki kemampuan nyata untuk menyusup ke tempat setingkat ini. Sungguh merepotkan.
Sekarang aku mengerti mengapa pemimpin selalu mengambil risiko sebesar itu. Dia mendesah tak berdaya sebelum berdiri. Tiba-tiba, senyum penuh kemenangan muncul di wajah menawannya saat dia berpikir, karena aku mendapatkan misi ini, bukankah ini berarti yang lain akan mendapatkan misi yang sama? Begitu dia mencapai pangkat veteran rumah. Aku penasaran apa yang akan mereka lakukan. Terutama Inter, yang saat ini bersama pemimpin. Dia mungkin akan langsung diturunkan jabatannya karena itu. Aku harus merahasiakannya darinya. Dia akan sangat marah saat mengetahui ini dan akan lebih banyak mengeluh tentang ketidakadilan saat dipanggil. Sedangkan untuk Noah kita yang tak kenal takut, dia mungkin benar-benar seorang pemberani. Dan saat ini, seluruh benua iblis mengejarnya karena dia membunuh seperti orang gila, dan dia membunuh bukan sembarang orang, melainkan para petinggi ras iblis. Aku jadi penasaran, seberapa kuat dia tumbuh. Freya terkekeh dengan sedikit keceriaan saat dia keluar dari halaman dan menuju area inti Istana Api Langit. Bab 904 Pencuri Pembunuh Skyfall. Seluruh benua iblis, di lembah darah, yang berada di pinggiran wilayah klan iblis darah, dan tempat ini dipenuhi kabut berdarah sepanjang tahun. Kabut ini memiliki halusinasi yang kuat dan efek racun, dan ini berfungsi sebagai penghalang alami bagi klan iblis darah melawan semua jenis musuh. Namun saat itu tidak ada seorang pun yang menyangka kalau sesosok iblis telah membuat sebuah gua besar di bawah tanah dan dia sedang melakukan alkimia. Tentu saja dia adalah Noah, yang juga dikenal sebagai Skyfall Thief Assassin oleh dunia, dan nama ini membuat takut setiap iblis. Dia lebih seperti pembunuh daripada pencuri karena targetnya selalu berakhir mati, dan tidak ada yang bisa melarikan diri setelah mereka dianggap sebagai target. Bahkan kepala klan iblis keji dibunuh olehnya, dan sekarang bahkan klan iblis darah takut akan keberadaannya. Akan tetapi, Noah masih menganggap dirinya belum cukup memenuhi syarat untuk mengejar klan iblis darah, dan dia fokus meningkatkan jumlah pencuriannya sebelum memperoleh peringkat rumah berikutnya. Dia ingin melakukannya sebelum yang lain, dan baru kemarin, dia berhasil. Namun, ketika pemberitahuan menjadi yang pertama mencapai peringkat itu tidak muncul, hati Noah menjadi dingin, dan dia tahu Freya mungkin telah mendahuluinya, yang tidak dapat diterima. Freya mengalahkannya hanya dalam waktu 7 hari. Namun, kemarahannya mereda saat ia mendapat misi yang sama dengan Freya, dan itu adalah Sang Dewi. Jadi, ia tidak berani bersikap tidak hormat dan bersumpah untuk menyelesaikannya sebelum Freya dan tidak akan mengecewakan harapan Es lagi. Dia sudah punya target di benaknya, dan dia bahkan pernah melakukan pencurian 8 juta HP sebelumnya, jadi dia tidak terlalu khawatir dengan misi yang tidak jelas ini. Namun untuk melakukan itu, dia perlu menerobos ke alam kesadaran hukum atau setidaknya menjadi seorang kultivator alam kesadaran hukum kuasi. Dia sudah sangat dekat dengan alam ini karena dia telah menemukan cara untuk tumbuh dan memahami hukum lebih cepat, yaitu pembunuhan. Semakin dia mempelajari seni pembunuhan, dan semakin banyak dia membunuh, dia tampaknya menjadi semakin kuat, terutama jika dia membunuh lawan yang lebih kuat darinya. Sekarang, dia berada di ambang terobosan dan hanya membutuhkan sedikit dorongan, dan itulah sebabnya dia memilih untuk tinggal di sini dan menyelesaikan ramuan tingkat 8 untuk mencapai tubuh iblis tingkat 8. Dia yakin bahwa dia akan mampu menembus level tersebut begitu dia mencapai kelas 8, dan ini merupakan kartu truf terbesarnya menghadapi lawan-lawan terkuatnya. Saat api roh berkobar di sekitar kuali merah, cairan hitam keemasan mendidih sementara aroma ki yang kuat memenuhi seluruh gua. Jika dia tidak menggunakan beberapa formasi, dia mungkin akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan inti binatang buas yang terbakar dan melemparkannya ke dalam cairan hitam keemasan, dan pada saat berikutnya, hantu binatang buas yang ganas muncul di hadapan Noah dan meraung ke arahnya, dan prosesnya menjadi sangat tidak stabil. Itulah kemauan seekor binatang buas yang pernah memiliki api roh di dalamnya, dan inilah bagian tersulit dari proses penyempurnaan untuk menundukkan kemauan ini, atau seluruh ramuannya akan terbuang sia-sia, dan dia harus mencari inti binatang api roh yang lain. Dia hanya punya 3, dan semuanya diberikan oleh Es. Dia tahu betapa sulitnya mengumpulkannya, jadi dia tidak punya kemewahan untuk menyia-nyiakannya. Teknik penyempurnaan jiwa raja,
Gumamnya saat mata gelapnya berkilauan dengan niat membunuh saat dia melihat hantu binatang buas itu. Ini adalah teknik alkimia yang ditemukan di cincin Grim Ancestor dengan seluruh warisan alkemis terkuat di masanya, dan dia memberikannya kepada Noah. Saat berikutnya, tangan hantu gelap muncul di atas kuali, dan langsung membanting hantu binatang itu kembali ke dalam kuali. Segel jiwa pemurnian raja, dia langsung membentuk beberapa tanda tangan, dan tangan hantu itu berubah menjadi segel yang sepenuhnya menyegel mulut kuali dan saat berikutnya, kuali itu mulai bergetar hebat seolah-olah hantu binatang itu ingin meledak. Namun ekspresi Noah tetap tidak berubah saat dia melepaskan lebih banyak ki dan tidak kehilangan fokusnya. Perlahan-lahan guncangan di kuali itu mereda hingga semuanya hilang, dan dia akhirnya rileks dan membuka segelnya. Di dalamnya, terdapat cairan hitam keemasan berkilau, yang memberikan sensasi seperti api neraka hanya dengan melihatnya, dan dia tahu ramuan itu siap untuk aborsi. Aku harus menyerapnya dalam 9 hari, atau aku akan mati. Bahkan dengan garis keturunan kelas 8 milikku, ini sangat berbahaya. Tapi aku harus melakukannya untuk menjadi yang terkuat dan sepenuhnya mendominasi benua iblis. Mata Noah yang hitam pekat bersinar dengan tekad yang dalam saat dia membayangkan hanya satu orang yang akan melakukan semua ini untuknya. Jubahnya mulai menghilang, memperlihatkan sosoknya yang sempurna seperti orang kelas dunia, dan dia melompat ke dalam cairan berapi sebelum tutupnya benar-benar tertutup dan kuali mulai bergetar lagi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat Noah mengalami rasa sakit luar biasa untuk menjadi lebih kuat, seseorang yang menyerupai hantu telah mencapai inti benua iblis, Menara Iblis. Menara Iblis adalah simbol klan iblis, dan sama sucinya bagi para iblis seperti kuil iblis bagi para iblis. Lebih jauh lagi, ukuran dan bentuk menara iblis, bahkan warnanya, sama persis dengan kuil iblis, seolah-olah keduanya merupakan klon satu sama lain. Tidak seorang pun diizinkan memasuki tempat ini tanpa izin, dan seperti kuil iblis, menara ini dilindungi oleh klan iblis darah dan formasi kuat di sekitarnya. Keamanannya bahkan lebih konyol setelah pencuri langit merampok kuil iblis. Namun, pria seperti hantu ini entah bagaimana telah menyusup ke tanah terlarang ini tanpa mengubah siapapun. Dia bergumam dengan suaranya yang seperti hantu yang dipenuhi dengan kebencian dan kegembiraan. Bajingan-bajingan iblis itu menggunakan gumpalan jiwaku untuk memberi kekuatan pada formasi ini. Betapa kejam namun bodohnya. Mereka seharusnya mempertimbangkan kemungkinan bahwa begitu penguasa sejati jiwa itu tiba, itu tidak akan berhasil. Sekarang, aku akan mengklaim jiwa itu sekaligus mengambil rahasia mereka dari tanah suci para iblis ini. Bab 905 Rubah Pencuri Segudang. Pegunungan Trinity Alliance yang dulunya damai telah berubah menjadi kacau dalam 2 tahun terakhir, dan semua ini disebabkan oleh munculnya pencuri misterius. Tidak seorang pun tahu dari mana pencuri ini berasal, rasnya, atau tujuan sebenarnya. Namun, para petinggi pegunungan aliansi Trinitas menganggap orang ini sebagai orang luar karena ia muncul tepat pada saat alam pegunungan aliansi Trinitas dibiarkan terbuka oleh ketiga leluhur sehingga anggota ras mereka yang lain dapat masuk. Akan tetapi, mereka tidak dapat mengeluh atau mencari pertolongan dari para leluhur mereka karena mereka kini sedang dalam pengasingan antara hidup dan mati. Mengganggu mereka demi seorang pencuri kecil sama saja dengan mencari kematian. Lebih jauh lagi, jika pencuri dapat menyelinap masuk, itu juga merupakan kesalahan mereka karena kurang waspada terhadap keamanan, dan sekarang mereka menghadapi krisis besar. Pencuri itu pertama kali muncul di Blood City of Hunters dan tetap aktif di sana selama lebih dari setahun, dan pada tahun itu, ia meninggalkan jejak yang dalam di benak semua orang. Ia mencuri dari hampir semua orang kecuali para penguasa kota. Saat itulah nama Myria Tiving Fox mulai menyebar ke seluruh wilayah pegunungan Trinity Alliance. Setiap kali pencuri mencuri, ia meninggalkan koin batu ki dengan namanya di satu sisi dan tanda hitam wajah rubah di sisi lainnya. Situasinya menjadi lebih gawat ketika orang-orang dari dunia luar masuk untuk pertama kalinya dan memberikan semua orang rincian lengkap tentang berbagai kejadian yang terjadi di dunia luar selama bertahun-tahun tersebut. Baru pada saat itulah penduduk asli pegunungan aliansi Trinity menyadari bahwa kemunculan pencuri itu hanyalah masalah sepele. Lalu mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk menangkap rubah pencuri segudang ini. Akan tetapi,
Mereka tidak hanya gagal menemukan jejaknya, tetapi ia malah melanjutkan pencuriannya di Mighty Demon City, dan situasinya seburuk Blood City, bahkan mungkin lebih buruk. Seseorang harus tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah elit dari 3 ras atau keturunan mereka, namun mereka bahkan tidak dapat menghentikan pencuri dari mencuri, apalagi menangkapnya. Situasinya menjadi sangat buruk hingga penguasa pertama kota iblis menghancurkan hampir setengah kota hanya karena ia mengira merasakan kehadiran orang tak dikenal, tetapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Hari ini, pencurian mulai terjadi di kota semua iblis, dan meskipun para iblis membuat segala macam rencana, hal ini malah membuat mereka menjadi bahan tertawaan di antara 2 kota lainnya, dan baik iblis maupun pemburu bersuka cita dan merayakannya seperti sedang ada festival. Para iblis hanya bisa menggerutu dalam diam karena mereka terus mencaci maki dan mengejek kedua ras itu karena ketidakmampuan mereka membiarkan pencuri menginjak-injak mereka, dan mereka bahkan menolak untuk membantu karena mereka sibuk meningkatkan pertahanan mereka. Namun semua persiapan itu ternyata sia-sia. Karena mereka semua tahu bahwa pencuri itu akan pindah ke kota mereka setelah ia selesai dengan setan, sama seperti yang terjadi pada para pemburu. Meskipun ramalan mereka ternyata akurat, selain itu, tidak ada yang berjalan sesuai rencana, dan sekarang pencuri itu akhirnya ada di antara mereka. Suasana kota iblis itu suram dan seperti sedang berperang. Para iblis segera bereaksi, menutup seluruh kota dan menyisir kota seperti anjing pemburu gila pada hari pertama setelah kejadian. Ketiga Raja Iblis juga ikut serta dalam usaha ini, yang merupakan hal yang cukup besar. Pada saat ini, Es sedang dalam keadaan tidak sadar, dan tiba-tiba, ruang di sekitarnya mulai bergetar sedikit. Mata Es terbuka pada saat berikutnya, dan ruang yang bergetar di sekitarnya berhenti. Hukum angkasa tidak terbatas, sama seperti kegelapan, gumam Es saat matanya bersinar karena kesadaran, dan dia segera membuka bagian hukum dalam statusnya. Sama dengan, hukum, 7 terkorosi oleh kegelapan. Pedang, menengah 79,00%. Si-C, awal 17,05%. Petir, menengah 53,99%. Angin, menengah 51,46%. Guntur surgawi, minor 00,99%. Ruang, minor 4,99%. Kemajuan terkorosi, 4%. Sama dengan. Mata Es menyipit sedikit, bahkan setelah mengonsumsi pil wawasan. Aku hanya mampu memahami 4,99% hukum angkasa. Lebih jauh lagi, Absolute Pickpocket secara langsung dikombinasikan dengan pemahaman hukum ruang dan memiliki 4 ranah seperti elemen low proficiency, minor, initial, intermediate, dan advance. Di alam minor Absolute Pickpocket, aku hanya bisa mencuri harta karun acak dari harta karun ruang penyimpanan sekitar kelas 0 hingga kelas 1. Sementara di alam awal, aku bisa mengintip harta karun ruang penyimpanan, kelas 0 hingga kelas 3, sebentar dan tetap hanya bisa mengambil 1 harta karun. Hanya di alam menengah, itu menjadi bermanfaat. Es merenung dan mendesah sedih karena dia berharap mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari ini. Akan tetapi, hukum ruang angkasa terlalu rumit dan dia hanya memahaminya dengan menggunakan Absolute Pickpocket sebagai referensi, dan dia belum pernah bersentuhan dengan keterampilan atau seni apapun yang berhubungan dengan hukum ruang angkasa. Lebih jauh lagi, dia belum melihat seorang pun yang menggunakan hukum ruang angkasa atau bahkan mendengarnya, seolah-olah mereka tidak ada di tempat ini. Meski begitu, setidaknya dia telah mengambil langkah maju dalam memahami hukum ruang, dan meskipun hukum itu hanya kecil, dia kini dapat merasakan penalaran aneh dengan ruang di sekelilingnya. Es kemudian tidak memikirkannya lagi dan memeriksa kemajuan anggota rumah untuk melihat apakah mereka semua telah mencapai peringkat anggota veteran atau belum. Sama dengan. Rumah pencuri. Aturan dan regulasi Thief House. Pembuatan aturan tetap, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 1. Pemimpin rumah, S. White. Tanda hubung. Anggota DPR, 3/3, DPR penuh. 1. Malam Noah. Pencuri genre,
pencuri pembunuh trainee. Peringkat rumah, anggota veteran. Peringkat berikutnya, terkunci, menjalani misi kualifikasi, lihat detail. Catatan, kontak dengan Noah Knight telah dihentikan karena misi kualifikasi. Lihat detail lebih lanjut. 2. Penyihir Freya. Pencuri genre, pencuri jahat trainee. Peringkat rumah, anggota veteran. Peringkat berikutnya, terkunci, menjalani misi kualifikasi, lihat detail. Catatan, kontak dengan Freya Witch telah dihentikan karena misi kualifikasi. Lihat detail lebih lanjut. 3. Rubah musim dingin. Pencuri genre, pencuri tanpa wajah trainee. Peringkat rumah, anggota veteran. Peringkat berikutnya, terkunci, menjalani misi kualifikasi, lihat detail. Catatan, kontak dengan Interfox telah dihentikan karena misi kualifikasi. Lihat detail lebih lanjut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Poin rumah, 1.188.000. Sama dengan. S terkejut ketika melihat catatan tersebut dan segera membuka rinciannya. Dan ketika dia melihat mereka semua menjalani misi yang sama, dia semakin terkejut. Jadi, mereka semua harus mencuri 10 juta tanpa meminta bantuanku atau orang lain. Aku punya firasat bahwa sistem akan memainkan trik seperti ini karena tidak pernah memberikan barang gratis. Tapi anehnya, Inter jauh tertinggal dari mereka berdua. Namun perbedaan antara dia dan Freya, yang memulai lebih dulu, hanya 23 hari. Terakhir kali aku memeriksa, Freya hanya berjarak satu pencuri untuk mendapatkan peringkat anggota veteran, dan Noah berjarak lebih dari 5.000 darinya. Namun, Inter lebih dari 100.000. Bagaimana dia bisa menutupi celah ini dengan begitu cepat? Lagi pula, apakah hanya dalam keadaan pencerahan selama beberapa hari? Aku bahkan tidak bisa menghubunginya atau menemukannya karena itu bisa membuatnya gagal menjalankan misinya, dan aku tidak akan berhenti jika itu terjadi. Yah, apapun masalahnya, aku harus pergi karena mereka sekarang adalah anggota veteran. Lebih jauh lagi, jika aku membuat kekacauan sendiri, ini tidak berarti aku membantu Inter. Bibir S melengkung membentuk senyum licik. Hanya memikirkan tentang melemahkan sistem saja sudah membuatnya pusing. Saat berikutnya, S berdiri dan berjalan keluar dengan tatapan kejam di matanya. Leluhur iblis, biarkan aku menguji otoritas baruku padamu. Dan kemudian aku akan memastikan untuk mengubur leluhur darah atas apa yang telah dilakukannya terhadap Alina. Bab 906 Mencuri Bola Kegelapan Elemental, 1. S keluar dari toko dengan penyamaran iblisnya dan berjalan menuju Gunung Iblis sambil mencuri ingatan beberapa iblis untuk memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dia melihat banyak penjaga berpatroli di kota itu sementara jalanan yang dulunya ramai di Old Devil City kini hampir gersang. Setelah dia membaca ingatan seorang penjaga iblis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya karena geli. Rubah pencuri segudang. Dia benar-benar menikmati ini, bukan? Pikir S sambil tersenyum tipis karena merasa bangga pada Inter. Meskipun demikian, S tidak mencarinya karena misi yang sedang dijalaninya, dia juga tidak membutuhkannya. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara berat menghentikannya, dan ketika dia berbalik, dia melihat seorang penjaga iblis pucat pasi berjalan mendekat. Auranya cukup ganas, dan dia menatapnya dengan kecurigaan yang jelas. Namun, S hanya meliriknya dan berkata satu kata, pergi. Lalu dia mulai berjalan lagi. Sesaat kemudian, ekspresi garang penjaga itu berubah kosong, dan dia pun tidak menghentikan S. Malah, dia perlahan berbalik dan berjalan pergi. Soul Watch akhirnya mulai berguna. Senyum puas muncul di wajah S saat dia terus berjalan menuju Gunung Iblis seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Sebenarnya dia bisa saja masuk ke mode siluman, tetapi dia tidak mau, dan entah mengapa dia hanya ingin berjalan tanpa mode siluman apapun untuk beberapa waktu. Saat gunung segitiga raksasa itu semakin dekat, S mendapati semakin banyak penjaga di area tersebut. Namun, siapapun yang mencoba menghentikannya, ia akan pergi setelah mengucapkan sepatah kata. Namun, ketika S akhirnya merasakan kehadiran kuat para penggarap alam kesadaran hukum di dekat pijakan gunung, ia langsung menggunakan jurus siluman jiwa dan lenyap tanpa jejak.
S dapat melihat dengan jelas area merah di depannya di peta nasib, dan formasi di sana semuanya setidaknya tingkat rendah 7. Namun dia bahkan tidak bergeming karena dia telah melewati formasi yang jauh lebih mengerikan, dan dia menggunakan jimat langkah ruang tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia sudah berada di sisi lain blokade, dan secerca pemahaman muncul di matanya. Baru saja, ketika aku menggunakan jimat langkah ruang angkasa, aku merasa terhubung dengan ruang angkasa. Apakah itu karena hukum ruang angkasaku? Aku bahkan merasa hukum mengejutkanku meningkat sedikit. Sebelumnya, S tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ruang, jadi dia tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Namun sekarang, dia dapat merasakan ruang di sekitarnya dan misterinya yang mendalam dengan lebih jelas. Meskipun demikian, S tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya lama-lama, dan dia mulai menuju ke puncak gunung sambil menggunakan formasi siluman tingkat 8. Tempat ini sama sekali tidak mendekati level alam rahasia matahari dan bulan, dan mereka juga tidak memiliki warisan seperti serikat pedang matahari dan bulan. S tidak tahu bagaimana mereka bisa membuat segel dan kunci ini, tetapi dia tahu ada orang lain yang mengendalikannya, dan ketiganya hanyalah boneka. S merenungkan bahwa dalang sebenarnya di balik semua ini mungkin akan muncul setelah dia memecahkan segel misterius ini. Perjalanan menuju puncak berjalan lancar karena seluruh gunung kosong dan formasi melindunginya. Sudah jelas bahwa leluhur iblis tidak ingin ada seorang pun di dekat tempat ini saat ia sedang mengalami terobosan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa saat seseorang mengalami terobosan, mereka berada dalam kondisi paling rapuh, dan banyak kultivator dengan niat jahat memanfaatkan situasi ini untuk menyingkirkan ancaman tingkat tinggi. Karena leluhur iblis merupakan monster tua yang menghargai hidupnya dan bersedia hidup seperti lintah, tidak mengherankan jika dia bahkan tidak mempercayai bawahannya. Terlebih lagi, dia tidak tahu kalau S telah menyelinap ke sini untuk mengikuti mereka, dan sekarang mereka semua dalam bahaya besar sementara mereka sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Mengikuti peta nasibnya, ia mencapai lokasi tertentu beberapa ratus meter dari puncak. Menatap permukaan batu polos itu, S menyipitkan matanya. Seharusnya ada pintu jebakan di sini, karena ini adalah formasi tingkat 7. Senyum licik muncul di wajahnya, dan pada saat berikutnya, ki pembongkaran menyembur keluar dari tangannya dan mulai menutupi tanah tempat pintu tersembunyi itu seharusnya berada. Dia sudah menjadi pencuri surga pembongkar kelas 7, dan kini dia bisa membongkar apapun di bawah kelas 8. S menggunakan ki pembongkarannya, tetapi tidak menggunakan yang lain karena dia tidak tertarik membongkar dan mengumpulkan material yang digunakan di pintu ini. Dia hanya ingin mengubah pintu jebakan ini menjadi debu. Jika dia tidak cukup fokus, apapun yang dia hancurkan akan berubah menjadi debu, dan itu merupakan kerugian sekaligus keuntungan yang cukup besar dalam situasi seperti ini. Dia bahkan tidak perlu repot-repot mencari titik lemah atau kunci formasi. Dia bisa menghancurkannya. Saat berikutnya, ki pembongkaran mulai menggerogoti permukaan gunung, dan permukaan berbatu tiba-tiba berubah menjadi pintu kuning gelap, yang perlahan-lahan dikonsumsi oleh ki pembongkaran. Ketika S merasa sudah cukup, ia berhenti menyalurkan ki pembongkaran, dan saat ki pembongkaran kehilangan koneksinya dengan sarung tangan, ia langsung menghilang. Pintu runtuh seperti istana pasir, memperlihatkan tangga yang luas. Tanpa ragu, S menaiki tangga dan menuju ke bawah sambil tidak lupa menggunakan formasi ilusi lain untuk menutupi celah tersebut. Seluruh lorong ini diwarnai merah, jadi S tetap waspada karena dia sekarang hanya beberapa ratus meter jauhnya dari bola gelap itu. S menemukan gerbang hitam tersegel yang berkilauan dengan simbol-simbol emas di ujung tangga, dan bola gelap itu ada di belakangnya. Terlebih lagi, S tiba-tiba merasakan keakraban yang mendalam di balik pintu itu. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang berada tepat di baliknya. Aneh sekali. Ini adalah formasi tingkat tinggi 7, tapi kenapa? S mencibir sebelum dia menggunakan ki pembongkaran untuk melawannya, dan kilau gerbang itu mulai menghilang saat ki pembongkaran gelap menggerogotinya. Pada saat ini, S berhenti menyalurkan ki pembongkaran, dan pada saat berikutnya, gerbang berubah menjadi debu, dan saat lorong terbuka, kabut hitam pekat menyembur keluar. Bab 907 Mencuri Bola Kegelapan Elemental 2.
S biasanya akan waspada atau sedikit panik saat kabut hitam keruh itu muncul. Namun, kali ini, ia tetap tenang karena kabut hitam itu memberinya perasaan akrab dan hangat. Apakah kabut ini tercipta dari bola kegelapan? Pikir S saat ia merasa nyaman dalam kabut gelap yang beracun bagi semua orang itu. Terlebih lagi, meskipun diselimuti kabut hitam, S dapat melihat dengan jelas seperti siang hari, dan ia merasa ia juga dapat mengendalikan kabut hitam ini jika ia mau. S tahu itu semua terjadi karena dia sekarang adalah pemilik otoritas pertama kegelapan, dan elemen gelap ini tidak lain hanyalah cabang kegelapan lainnya, jadi dia baik-baik saja. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia melihat ke ruang megah di balik pintu. Hanya ada satu jembatan yang mengarah ke sebuah panggung sementara sekelilingnya dipenuhi cairan hitam dari tempat kabut hitam itu berasal. Itu adalah kolam ki hitam murni yang nilainya tak terbayangkan. Namun, mata S terpaku pada tongkat kerajaan yang gelap dan hantu serta iblis merah tua setinggi 8 meter yang duduk di depannya, dalam kondisi meditasi yang mendalam. Leluhur iblis, Edward, saat ini sedang dalam wujud iblisnya yang sebenarnya, yang hanya diketahui oleh Albert dan Margaret. Kini, S juga telah melihatnya, dan Edward sama sekali tidak menyadari fakta itu karena dia tetap tidak merasakan ada yang salah karena, dalam pikirannya, tempat ini tidak bisa ditembus. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang dapat muncul di sini dengan suatu keajaiban, tongkat iblis akan bereaksi. Namun, itu hanya terjadi ketika seseorang menyentuh ki gelap yang dilepaskannya. Akan tetapi ki kegelapan tidak hanya bereaksi, tetapi bereaksi dengan cara yang sepenuhnya berlawanan, yang mana seharusnya tidak mungkin, dan sekarang, Edward sama sekali tidak tahu tentang sepasang mata pencuri yang sedang menatapnya. Leluhur iblis, orang terkuat di 10 benua dan monster tua yang hidup selama ribuan tahun, dan sekarang dia hanya duduk tanpa pertahanan di hadapanku seperti bebek yang sedang duduk. Aku khawatir pencurian ini akan menjadi sangat merepotkan jika aku tidak memiliki otoritas kegelapan. Tapi sekarang, senyum kejam S mengembang sebelum berjalan perlahan menuju leluhur iblis. Dia tidak hanya mengambil tongkat kerajaan dan melarikan diri, yang merupakan tujuan utamanya. Dia berubah pikiran setelah apa yang baru saja terjadi. Lebih jauh lagi, dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Edward benar-benar tidak berdaya saat ini, dan ki gelap di sekelilingnya, yang sangat ia percayai, kini menjadi sekutu terbesar S, jadi ia ingin memanfaatkan ini sepenuhnya dan menyingkirkan masalah di masa depan ini untuk selamanya. Bagaimanapun, satu musuh yang kurang kuat lebih baik daripada memiliki satu musuh lagi, dan dia juga bisa menyingkirkan leluhur darah tanpa memberitahunya dengan cara ini. Selain itu, dia tahu seseorang mendukung orang-orang ini, jadi jika dia bisa menyingkirkan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa memberitahu dalangnya. Terakhir, S menginginkan hal lain dari leluhur iblis, harta karun ruang penyimpanan hidup ras iblis, satu-satunya harta ruang angkasa yang diketahui dapat menyimpan makhluk hidup di dunia ini. Nilai harta karun itu sama tingginya dengan bola unsur atau bahkan lebih. S segera menuju ke panggung, yang berkilauan dengan simbol-simbol rune dan menyalurkan ki gelap yang kuat langsung ke tubuh Edward. Panggung itu sendiri merupakan pertahanan terakhir melawan musuh. Namun, dalam peta nasib, seluruh area ini berwarna abu-abu, yang berarti tidak ada bahaya kecuali titik nasib merah Edward, jadi dia melangkah ke peron, dan Edward masih tidak menyadarinya ketika dia hanya berada beberapa meter jauhnya. Pada saat ini, S melihat cincin merah tua dengan urat biru di jari manis Edward, dan kecuali cincin itu, dia tidak mengenakan cincin lain. Seharusnya ini saja, pikir S, namun ia tak gegabah dan bahkan mengabaikan tongkat iblis yang kini hanya berjarak 1 meter darinya. Ki gelap itu sepenuhnya menyembunyikan S di dalam, membuatnya tampak menjadi bagian darinya, dan itulah mengapa Edward mengabaikan S meskipun dia sangat dekat dengannya. Dia berjalan ke arah Edward, dan ekspresinya tanpa emosi. Saat berikutnya, S mengangkat tangannya sebelum dia berpikir, kegelapan tanpa hukum. Saat ia membayangkan mengaktifkan otoritas kegelapan pertama, sesuatu tampak bergejolak di dalam dirinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah lebih hitam dari hitam.
Ia benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Ki gelap di sekelilingnya tiba-tiba memancar ke tempat es berada bagaikan lubang hitam, dan tongkat iblis bersinar semakin terang, mengubah kumpulan ki itu menjadi kabut hitam dengan lebih cepat. Kelopak mata leluhur iblis itu terbuka saat ini, memperlihatkan bola mata gelap yang dipenuhi dengan kebingungan dan kekhawatiran. Pasokan ki tiba-tiba terputus, dan sesuatu di dalam dirinya mulai merasa sangat takut, membuatnya gemetar seperti orang gila, yang sama sekali baru baginya. Terlebih lagi, dia bahkan lebih terkejut ketika dia mencoba menggerakkan tubuhnya karena dia tidak bisa. Seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia bahkan tidak diizinkan untuk bergeming dari tempat ini. Dia ingin berbicara, tetapi mulutnya tertutup rapat. Ketakutan akan hal asing mencengkeram seluruh keberadaannya saat ini, dan akhirnya, pada saat ini, dia merasakan sesuatu yang telah lama dilupakannya, kematian. Edward bahkan tidak menyadari cincin di jarinya menghilang saat itu. Saat kematian mendekat, dia bahkan tidak punya nyali untuk menolaknya karena kematian itu diberikan oleh sesuatu yang jauh lebih unggul dari seluruh keberadaannya yang menyedihkan. Itulah perasaan leluhur iblis sebelum garis hitam pekat muncul di antara tubuhnya. Saat berikutnya, garis dan lubang hitam di belakangnya menghilang, dan anehnya dia tidak terpotong menjadi dua, tetapi kehidupan di dalam leluhur iblis itu sepenuhnya hilang saat dia jatuh di panggung. Sosok yang dulunya paling perkasa yang memerintah dunia kini telah mati, yang tidak dapat dia tolak. Sosok es muncul lagi, tetapi dia pucat pasi dan terengah-engah sementara matanya melebar. Aku hanya mengaktifkannya selama 2 detik, namun aku merasakan kekosongan tak berujung itu ingin menelan semuanya. Apakah itu kegelapan? Dan orang itu muncul seperti partikel kecil dari kekosongan itu, yang dapat dengan mudah aku lahap sesuka hati. Sungguh perasaan yang mengerikan namun luar biasa, pikirnya dengan ekspresi rumit di wajahnya yang pucat. Dia menggunakan wewenangnya karena dia tidak ingin Edward melarikan diri atau menggunakan harta karunnya, yang tampaknya berjalan dengan baik. Pada saat ini, suara sistem berdering beberapa kali berturut-turut. Sama dengan. Pencurian berhasil. Tuan rumah mencuri. Harta karun ruang penyimpanan hidup kelas rendah 91. Fragmen ruang waktu kelas rendah 91. Tanda hubung. Hadiah. 749.400.000 poin pencuri. Tanda hubung. Pangkat pencurian. Pencurian tingkat tinggi, 1. Tanda hubung. Pencurian tingkat tinggi, 5/100. Tanda hubung. Poin pencuri, 1.521.750.400. Tanda hubung. Kamu telah membunuh iblis alam pemahaman hukum kuasi jiwa. Hadiah, 10 juta SP. Tanda hubung. Kamu telah menyerap esensi kegelapan dalam jumlah berlebihan. Mengubahnya menjadi EXP dan SP. EXP, 2,4 miliar EXP. SP, 2,1 miliar. Tanda hubung. Budidaya bela diri, manifestasi jiwa gelap surgawi, tahap 9. Ekspresi, 2.413.190.000 per 2.500.000.000. Kultivasi jiwa, inti jiwa angin hitam surgawi, tahap 9. SP, 2.110.731.990 per 2.500.000.000. Bola elemen, 0/1. Tanda hubung. Catatan, pemahaman Anda tentang kegelapan telah meningkat sedikit. Tanda hubung. Persyaratan untuk skema akhir Living Thief Space fungsi akselerasi waktu 3x telah terpenuhi. 1 ruang penyimpanan harta karun kelas 9, hadir. 1 kelas 9 waktu harta karun, sekarang. Minus 100 juta poin pencuri, hadir. Apakah Anda ingin memperbarui ruang pencuri hidup? Lanjutkan, tidak sekarang. Sama dengan. S langsung merasa waspada saat aliran ki yang besar masuk ke dalam tubuhnya, dan dia merasakan kehangatan saat ki-nya mulai berkurang dan meningkat dengan kecepatan yang luar biasa.
Esensi gelap. Es terkejut dengan pemberitahuan tiba-tiba ini dan melihat sekeliling dan terkejut ketika dia menemukan seluruh kolam ki kosong. Dia tahu ketika dia merasakan ki yang kaya tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya ketika dia menggunakan kegelapan tanpa hukum bukan hanya ilusi. Namun, dia semakin terkejut ketika melihat lebih dari 1 miliar TP. Kemudian, syarat terakhir untuk meningkatkan ruang pencuri telah terpenuhi, yang sama sekali tidak terduga tetapi juga mengejutkan. Dia tidak pernah menyangka leluhur iblis akan memiliki 2 harta kelas 9, bahkan harta yang berhubungan dengan waktu, yang tidak pernah terdengar. Namun kemudian dia mengerutkan kening, jika aku melanjutkan, bukankah ini berarti aku akan kehilangan harta karun ruang angkasa yang berharga? Tidak, ini terlalu besar kerugiannya bagiku. Aku harus mencari harta karun ruang angkasa lain untuk menggantikannya. S langsung memutuskan, akhirnya menatap hantu iblis itu dan tersenyum. Ini adalah hadiah utamanya. Bab 908 Cincin Luar Angkasa Leluhur Iblis. S bergerak untuk mengambil tongkat kerajaan dan menatap bola hitam yang tertanam di dalam mulut tengkorak itu, dan saat ia bersentuhan dengan bola itu, ia dapat merasakan bola hitam itu tunduk padanya. Puas, S menyimpan tongkat kerajaan itu karena bola hitam itu adalah bola terakhir yang harus diserapnya sebelum menyerap 7 bola lainnya. Kemudian dia menatap mayat leluhur iblis itu, dan sebuah pikiran muncul di benaknya sebelum senyum pencuri muncul, dan dia cepat-cepat menyimpan mayat itu sebelum meninggalkan tempat itu. Begitu saja, leluhur iblis Edward lenyap tanpa seorang pun menyadarinya. S keluar dari ruang tersembunyi pada saat ini, dan dia sedang melihat-lihat cincin luar angkasa Edward, harta kelas 9 pertamanya yang dia curi dari orang lain. Lebih jauh lagi, harta karun ini adalah harta karun luar angkasa yang hidup. Karena Edward telah meninggal, cincin luar angkasa itu tidak memiliki pemilik, dan S segera mengklaimnya. Kemudian dia mencoba apa yang selalu ingin dilakukannya, dia mencoba memasuki cincin luar angkasa, dan sesaat kemudian, dia merasakan daya isap yang kuat sebelum penglihatannya kabur, dan dia muncul di ruang seluas 500 meter kubik. Ruang ini benar-benar berbeda dari ruang pencuri yang suram, ada langit biru cerah dan hamparan rumput lembut di lantai, dan bahkan ada kastil berukuran sedang yang dibangun dengan kolam air di sekelilingnya sementara ladang tanaman herbal langka ditanam di dekatnya, memberikan seluruh tempat itu aroma yang menyenangkan dan ki yang kaya. Itu seperti surga kecil. Aku berhasil, gumam S dengan gembira, lalu ia menyadari bahwa cincin angkasa di jarinya hilang, dan ia terkejut. Namun, ia dapat merasakan dengan jelas keberadaan cincin itu dan mencoba melihat keluar. Dia terkejut ketika dia mengintip keluar sambil berpikir dan mendapati cincin luar angkasa tergeletak di permukaan berbatu. Aku bisa memasuki tempat ini, tetapi cincin itu akan tetap berada di luar. Sama seperti cincin ruang angkasa lainnya. Karena ruang ini ada di dalam cincin ini, medium itu tentu saja tidak bisa memasukinya. Sama seperti ruang pencuriku karena ada di dalam diriku. Aku tidak bisa memasukinya. S merenung karena menurutnya ini cukup masuk akal. Baru kemudian dia melihat kastil putih yang dibangun di tengah ruang ini dan tersenyum. Aku selalu ingin membangun tempat seperti ini untuk diriku sendiri, tetapi apa gunanya jika aku bahkan tidak bisa memasukinya? Tidak heran harta karun ruang hidup begitu langka. Ruang ini seperti alam kecil yang dapat dipindahkan. Selain itu, menurutku tidak ada batasan apapun untuk memasukinya seperti ruang pencuri milikku. Menggunakannya untuk meningkatkan ruang pencuri milikku akan menjadi sia-sia. Semakin S memikirkannya, semakin dia merasa puas dengan dirinya sendiri dan benar-benar merasa bersyukur terhadap mendiang leluhur iblis. Sekarang, di mana dia menyimpan semua harta karun itu? Seharusnya di kastil itu. S tersenyum sambil berteleportasi langsung di depan gerbang kastil. Dia bisa saja menemukannya dengan pikiran, tetapi dia hanya ingin menjelajahi mainan barunya. Karena sekarang ia adalah pemilik tempat ini, ia bisa pergi kemana saja hanya dengan berpikir, dan cukup jelas bahwa kastil tersebut adalah tempat Edward menyimpan semua barang berharganya karena sungguh sayang jika menggunakan tempat ini hanya sebagai tempat penyimpanan. Namun, tepat pada saat itu, ketika dia berada di depan gerbang istana, dia terkejut, dan sesaat kemudian, pintu istana mulai terbuka. Tepat saat gerbang istana terbuka,
beberapa suara merdu terdengar serentak. Selamat datang kembali, Tuan Suami. Es tercengang dan tak bisa berkata apa-apa karena dia tidak menyangka kalau leluhur iblis itu akan punya orang lain yang tinggal di sana mengingat tempat itu adalah tempat yang berharga, jadi dia mengabaikan detail ini. Bahkan jika ada seseorang yang tinggal di sini, mereka pasti cukup penting dan menentukan bagi leluhur iblis. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang-orang yang tinggal di sini adalah istri leluhur iblis, dan jumlahnya ada 18 orang, tidak kurang. Nenek moyang iblis adalah orang seperti itu bahkan di usianya sekarang. Es bertanya-tanya tanpa berkata apa-apa saat gerbang terbuka, dan 18 wanita cantik dari ras iblis berdiri di sana dengan penuh harap di mata mereka. Terlebih lagi, yang terlemah di antara mereka berada di tahap tinggi alam manifestasi jiwa ki, sedangkan yang terkuat berada di tahap menengah alam kesadaran hukum. Ini adalah barisan yang mengerikan, dan mereka semua adalah istrinya. Pada saat ini, Es memiliki rasa hormat yang baru terhadap leluhur iblis. Dia bahkan tidak bisa menangani dua wanita, tetapi pria itu telah menjinakkan 18 dari mereka. Dia bahkan mulai menyesali telah membunuh pria itu dan tidak menyimpan kenangan indahnya. Namun, sudah terlambat, dan sekarang dia adalah pemilik tempat ini, jadi dia tidak repot-repot bersembunyi dan juga dengan cepat mencari lebih banyak makhluk hidup. Namun tidak ada yang lain selain 18 orang di depannya. Pada saat ini, yang terkuat di antara 18 iblis, seorang wanita dari klan iblis darah dengan paras yang memikat, akhirnya menyadari bahwa orang berkerudung ini sama sekali bukan suaminya. Kelembutan di mata merahnya lenyap, digantikan oleh rasa dingin saat dia bertanya, "Siapakah Anda, Tuan?" Yang lain pun memperhatikan dan langsung waspada karena Edward tidak pernah membiarkan pria lain masuk ke tempat ini, dan tanpa izinnya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Itulah sebabnya ketika mereka semua merasakan kehadiran orang lain, mereka menganggapnya sebagai Edward karena dia selalu mengumumkan terlebih dahulu setiap kali dia mengirim wanita lain ke sini. Kemungkinan dia meninggal di tempat ini dan bertukar pemilik sama sekali tidak terpikir oleh mereka. Jadi mereka juga tidak menyerangnya karena mereka mengira dia bawahan Edward. Es tersenyum kecut karena dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan berita itu kepada mereka, tetapi dia tidak berminat menyakiti orang lain, dia juga tidak ingin dicekik oleh Eva. Jadi, dia segera memikirkan cara yang jauh lebih efektif untuk menghadapi situasi aneh ini. Sistem, apakah dia akan baik-baik saja jika aku mengirim Eva ke sini? Tanyanya pada sistem. Ya, karena ini adalah ruang terbatas yang dimiliki oleh host. Gembira, dia segera mengirimkan transmisi suara ke Eva. Kenapa kau tidak bicara? Wanita iblis keji itu bertanya dengan dingin sambil melepaskan aura kesadaran hukum tahap awal dengan tatapan bermusuhan. Es akhirnya berbicara tanpa ekspresi, para wanita, saya tidak ingin mengatakan ini kepada kalian, tetapi saya khawatir suami kalian sudah meninggal, dan sekarang saya adalah pemilik tempat ini. Jangan khawatir, saya bukan orang jahat. Namun, itu tidak berarti saya dapat meminta kalian untuk tidak membenci saya. Jadi, saya akan membiarkan orang lain dari ras kalian membantu mengatasi kesedihan kalian. Perkataannya mengejutkan semua orang, dan sebelum mereka bisa memahaminya sepenuhnya, seorang wanita jahat berpakaian putih muncul di samping Es, dan seekor burung hitam kecil bertengger di bahunya. Saat Eva muncul, tatapan matanya sangat dingin saat dia menatap semua iblis cantik itu dengan permusuhan yang nyata, sementara Cirus sangat penasaran. Bagaimana kau melakukannya? Dia menatap Es dengan tatapan rumit di matanya. Walaupun Es tidak memberinya banyak informasi, dia hanya memberitahu bahwa dia telah membunuh leluhur iblis, dan sekarang dia menginginkan bantuannya untuk menangani sesuatu, dan dia dengan cepat setuju meskipun awalnya terkejut. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap ras iblis karena merekalah yang membunuh ibu dan ayahnya. Dia bahkan ingin membalas dendam sendiri begitu dia bisa bergerak bebas. Selain itu, dia ingin tahu lebih banyak tentang ibunya dan kematiannya. Tetapi Es menyingkirkan tokoh utama ras iblis, yang merupakan kejutan besar, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang hal itu. Es mendesah saat merasakan emosi Eva. Dia tahu Eva masih membenci ras iblis meskipun tidak menunjukkannya,
jadi dia ingin memberinya kedamaian dengan membiarkannya berurusan dengan wanita-wanita ini, dan juga, karena mereka adalah wanita Edward, mereka seharusnya tahu banyak rahasia. Jadi, membiarkan Eva berurusan dengan mereka adalah pilihan yang tepat. Akan kuceritakan padamu setelah aku menyelesaikan tugas ini. Aku masih mengerjakannya, dan kupikir kau akan tertarik dengan suasana yang berbeda, jadi lakukan saja sesukamu. Setelah selesai, ceritakan padaku. S berkata dengan lembut sambil tersenyum sebelum menghilang dari tempat itu. Dia memutuskan untuk memberi Eva ruang sekarang dan menunda melihat harta karun Edward, dan dia juga membawa pergi Cirrus. Boneka ini, Eva tak dapat menahan senyum lembutnya sebelum boneka itu lenyap seluruhnya saat dia merasakan berbagai macam niat membunuh dalam dirinya. Beraninya kau bicara omong kosong. Iblis darah itu melepaskan auranya saat ki merah menyembur keluar dari tubuhnya. Eva tiba-tiba tersenyum kejam, kita masih punya obrolan panjang. Tapi pertama-tama, izinkan aku menunjukkan tempat tinggalmu yang baru. Saat berikutnya, dia melepaskan aura garis keturunannya, dan semua wajah iblis menjadi pucat pasi ketika mereka merasakan perasaan mengerikan seperti seekor semut di hadapan ratu mereka. Bab 909 Mencuri Bola Es Elemental. Sambil memanggul pedangnya, Es menuju kunci terakhir, kunci bumi dan bola es yang dimiliki leluhur darah Margaret. Es tidak pernah menduga bola es itu akan berada di tangan ras pemburu selama ini, dan dia sama sekali tidak mengerti bagaimana mereka bisa melakukan ini di bawah hidung para iblis. Terlebih lagi, S juga memperhatikan di dalam ring luar angkasa, di mana Eva memamerkan kehebatannya yang luar biasa, membuat para iblis itu benar-benar tak berdaya. Dia sudah berada di tahap awal alam kesadaran hukum, dan bahkan tanpa penekanan garis keturunannya, para iblis itu bukanlah tandingannya, sekalipun mereka bersatu. Akhirnya aku bisa pergi berlibur. Cirrus berkicau kegirangan sambil duduk di bahunya. S hampir lupa tentang si pembuat onar kecil di bahunya dan terkekeh, liburan apa? Apakah kakakmu mengizinkannya? Cirrus sedikit gemetar saat dia menjawab dengan takut-takut, tidak, tetapi aku pantas mendapatkan liburan setelah banyak belajar. S menahan keinginannya untuk tertawa saat menatap mata Cirrus yang penuh kebencian. Ia tahu si kecil itu sedang menjalani jadwal yang padat setelah ketidakjujurannya terbongkar. Cirrus masih bertanya-tanya hingga hari ini bagaimana tempat rahasianya itu bisa ditemukan. Hari ini, dia menceritakan semua yang dia pelajari kepada Eva ketika S menelepon, dan Eva membawanya bersamanya. Sekarang, dia berakhir dengan S, yang merupakan kabar baik bagi si kecil yang selama ini tertindas. S tersenyum tipis, baiklah, tapi kau harus melakukan apa yang kukatakan, atau aku akan mengirimmu kembali. Mata Cirrus langsung berbinar, dan dia mengangguk cepat. Oke. Jadi, apakah kita sedang berburu makanan? Aku bisa merasakan makanan lezat di gunung aneh itu. Dia dengan bersemangat mengarahkan sayap kecilnya ke gunung segitiga tempat Blood Ancestor berada. Indranya tajam seperti biasa, pikir S. Dia tahu seberapa tajam Cirrus dalam hal harta karun seperti bola-bola elemental. Lagi pula, makhluk kecil ini menaklukkan dan memakan semua hadiah suci di dua alam rahasia. Tidak, kau tidak akan memakannya. Aku membutuhkannya, jadi bersikaplah baik. Sebaliknya, mata S menjadi tajam saat dia berkata, kau tidak menginginkan seorang pembantu. Bagaimana dengan ini, aku akan membantumu menemukannya, dan jika kau dapat membuatnya tunduk, dia milikmu. Aku bahkan akan membantumu. Mata kecil Cirrus melebar sebelum berkilat karena kegembiraan, benarkah? Akhirnya giliranku. Apa maksudmu giliranmu? S sedikit terdiam, namun ia mengangguk, ya, terserahlah. Tapi jika kau gagal, kau harus membakarnya. Ia pantas mendapatkan penderitaan itu. Cirrus mengangguk sambil berpikir, jangan khawatir, aku akan menjaganya, dan kemudian aku akan mengajaknya bermain bersamaku. Jika dia tidak mendengarkan, aku pasti akan membakarnya. Dia dengan gembira mengungkapkan rencana besarnya. S tidak dapat menahan tawanya saat matanya berkilat dingin. Aku mungkin dapat menangkapnya hidup-hidup dengan Lawless Darkness. Aku perlu tahu apa segel ini dan siapa orang di baliknya. Ketiganya menyimpan terlalu banyak rahasia.
Aku harus membuatnya tetap hidup setidaknya sampai aku menerobos ke alam berikutnya dan kemudian menggunakan penyelidikan jiwaku padanya. Dan dengan cara ini, aku juga akan membalas dendam untuk Alina. Tetapi jika dia menolak, aku harus menyingkirkannya. Mari kita lihat bagaimana semua ini akan terjadi. Es mendarat di puncak gunung darah dan menuju jalan rahasia, yang tampaknya sama dengan Gunung Iblis. Dengan menggunakan ki pembongkarannya, Es menyingkirkan formasi pelindung, dan pada saat ini, Cirus tiba-tiba berseru ketika Es menggunakan ki pembongkaran, "Kakak, apa ini? Ini sangat menakutkan." Es terkejut, "Apakah kamu merasakan bahaya dari ki ini?" tanya Es. Itu cukup aneh karena, menurut sistem, ki yang dibongkar tidak memiliki kekuatan menyerang, tetapi karena Cirus menyebutnya menakutkan, dia tidak dapat mengabaikannya. Cirus menjawab dengan ragu, "Aku tidak tahu. Kurasa aku tidak bisa membakarnya, jadi itu menakutkan." "Begitukah?" kata Es tanpa ekspresi, tenggelam dalam pikirannya, saat dia menuruni tangga. Tempat ini benar-benar mirip dengan Gunung Iblis, bahkan pintunya menghalangi jalannya, dan saat dia menghancurkannya, kabut biru dingin pun keluar. Es merasa sedingin es, dan kali ini, dia langsung menggunakan kemampuan silumannya karena ki ini sama sekali tidak berafiliasi dengan kegelapan dan tetap waspada. Sebaliknya, Cirus sangat baik karena dia kebal terhadap tingkat dingin ini dan tetap diam. Bagian dalamnya sama dengan Gunung Iblis, tetapi tidak gelap dan suram. Sebaliknya, gunung itu membeku dalam es biru, dan kolam ki berwarna biru kristal, dan di tengahnya terdapat sebuah panggung seperti Gunung Iblis. Margaret duduk bersila sementara wajahnya yang tak tertandingi terekspos saat dia dikelilingi oleh ki ungu, tampak seperti Dewi Es. Di depannya ada hantu perak yang cantik dengan bola keperakan yang bersinar di atasnya, memancarkan ki dingin yang kuat. Es tidak mau ambil risiko kali ini dan langsung menggunakan copet untuk mencuri tongkat kerajaan sebelum bertindak melawan Margaret. Karena dia tidak yakin bisa sedekat Edward, menggunakan wewenangnya terlalu dini bukanlah hal yang baik. Saat Es melilitkan tongkat kerajaan dengan benang jiwanya, mata Margaret yang memikat terbuka, dan dia kebetulan melihat tongkat darah menghilang. Dia kebingungan sesaat seolah-olah dia membayangkan sesuatu, tetapi ketika platform itu tiba-tiba berhenti mengalirkan ki kepadanya, dia tahu dia tidak membayangkan sesuatu, dan tongkat kerajaan itu pun hilang. "Siapa?" serunya saat wajah pucatnya berubah terkejut karena ki-nya tiba-tiba menjadi kacau. Dia berada dalam kondisi kultivasi yang mendalam saat dia membuka matanya secara naluriah saat jiwanya terhubung dengan tongkat kerajaan. Tetapi sekarang setelah dia sadar kembali dan mengalami hantaman pada pikirannya, dia tiba-tiba memasuki penyimpangan ki. Es dengan cepat menyadari ki Margaret yang kacau dan bergerak serta menutup jarak di antara mereka, dan di saat berikutnya, dia sudah berdiri di depan Margaret, membuatnya membelalakkan matanya karena ngeri. Saat berikutnya, Es menggunakan Lawless Darkness sebelum dia sempat bereaksi, dan ruang terang itu berubah menjadi hitam. Margaret, yang mencoba menekan ki-nya, berhenti dan mulai gemetar ketakutan, yang muncul dari kedalaman dirinya, dan dia bahkan lupa tentang ki yang kacau di dalam dirinya. Bukan hanya dia, tetapi Cirus juga mulai gemetar saat dia mendapati dirinya berada di tengah kegelapan ini. Dan jika bukan karena hubungannya dengan Es dan rasa amannya, dia mungkin sudah mulai melarikan diri. Suara Es yang menyeramkan terdengar saat ini, dan dia terdengar bukan lagi seperti suara manusia. "Kau punya dua pilihan, tunduk atau mati." Bab 910 Menculik Leluhur Darah. Lilian tinggal di rumah Alina setelah dia memasuki Mystic Bloodline Cheese, dan saat ini, Cheese sedang beristirahat di kamar Alina. Terlebih lagi, setelah dimarahi Evan dan mengalami jurang pemisah yang dalam di antara mereka, dia menjadi jauh lebih tenang dan memperhatikan pemahaman hukumnya. Ia bahkan tidak perlu lagi merawat burung kecil yang suka membuat onar itu, sehingga hidupnya relatif damai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa cemas terhadap Alina dan ingin mengetahui keadaannya, tetapi ia tidak berdaya. Hari ini, dia duduk di depan jendela dan menatap rumah Eva dengan emosi yang rumit, dan dia melihat Cheese di belakangnya dan mengerutkan bibirnya. "Putri, berapa lama lagi kau akan seperti ini? Kau tahu sainganmu semakin kuat setiap detiknya. Aku benci mengakuinya, tapi kurasa tidak ada yang bisa mengalahkan wanita itu."
Tetap saja, aku percaya padamu, dan aku ingin meninju wajahnya yang sombong dan angkuh begitu kau keluar dan menekannya. Dia sering datang ke sini dan berbicara dengan Cis serta mencurahkan kekesalannya pada Alina dan selalu berharap mendapat balasan, tetapi sayang, balasannya tidak pernah datang. Bahkan kekasihmu itu telah melupakanmu setelah menyegelmu. Aku bertanya-tanya apakah dia tahu sesuatu dan hanya ingin menyiksaku dalam ketegangan atau sekadar menyingkirkanku. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu seperti yang aku janjikan saat pertama kali bertemu denganmu. Lilian berkata dengan lugas dengan sedikit rasa kesepian. Tiba-tiba dia mendengar teriakan marah namun menakutkan, "Di mana aku?" Lilian tersadar dari lamunannya sebelum matanya menyipit. Suara itu, mengapa terdengar begitu familiar? Tidak, mengapa ada suara yang tidak dikenal di sini? Sebelum dia bisa mencapai kesimpulan yang tepat, suara Cirus yang bersemangat terdengar, "Jadilah gadis yang baik. Kau ada di sarangku, dan sekarang kau akan menjadi teman bermainku, dan kau tidak bisa menolak karena kau adalah gadisku. Berani-beraninya kau." Suara wanita itu bergetar karena marah dan malu. Lilian bingung dengan keributan Cirus dan menjadi sangat penasaran dengan orang malang yang tertangkap menjadi pembantu si pembuat onar kecil itu. Dia keluar dari rumah dan akhirnya melihat Cirus melompat ke kepala wanita ungu yang menawan. Dia memiliki fitur-fitur dari dunia lain dan tampak tertekan sepenuhnya dan tak berdaya. Ekspresi penasaran Lilian hancur karena ngeri karena dia tahu wanita ini berasal dari ras pemburu. Terlebih lagi, perawakannya tampak sangat familiar, dan suaranya memberi kesan seolah-olah dia pernah mendengarnya di tempat lain sebelumnya, meninggalkan kesan yang mendalam padanya. "Beraninya kau pembantuku, dan kau harus mengikuti perintahku atau tidak akan ada makanan untukmu." Cirus dengan serius memberi peringatan pada Margaret, yang kedengarannya sangat lucu. Leluhur darah Margaret hampir meledak. Dia tidak tahu bagaimana orang itu melakukannya, tetapi dia menggunakan sesuatu untuk membuatnya merasa benar-benar tak berdaya dan ketakutan. Dia terlalu menghargai hidupnya, jadi dia menyerah pada semua perlawanan, dan setelah itu, dia berakhir di sini. Baru setelah dia memasuki tempat ini dia merasa terbebas dari teror dan tersadar, dan hal berikutnya yang dia tahu adalah kultivasinya kini ditekan, dan dia berada di tempat yang suram dan aneh ini. Bagian yang paling memalukan adalah burung yang menari-nari di atas kepalanya dan memanggilnya pembantunya, belum lagi dia benar-benar menekannya sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Dia merasa takut dengan hal kecil ini, yang membuatnya berpikir bahwa dia mungkin sudah gila. Mengenai bagaimana semua ini terjadi, dia sama sekali tidak punya petunjuk. Pada saat ini, matanya akhirnya tertuju pada pemburu berambut perak yang berada beberapa meter jauhnya, menatapnya dengan saksama. Mata Margaret melebar karena dia merasa telah melihatnya di suatu tempat. Namun yang terpenting adalah dia berasal dari rasnya, dan dia segera berteriak, "Kamu! Beraninya kau memperlakukan leluhurmu seperti ini. Hentikan sandiwara ini, dan aku tidak akan menghukummu atas dosamu." Nenek moyang. Lilian merasakan darahnya menjadi dingin ketika akhirnya dia melihat wanita ini dan mendengar suaranya. Meskipun saat itu ia mengenakan cadar, ia tidak akan pernah lupa saat mengetahui bahwa Guru Alina adalah leluhur darah, yang disangka semua orang telah lama meninggal. Tapi bagaimana dia bisa muncul di sini? Tidak, bagaimana mungkin Es melakukannya? Cirus memaki dengan suara tidak senang, "Apa nenek moyangmu? Kau seorang pembantu, pembantuku, pembantu kecil, sekarang bersikaplah baik, dan mari kita bermain." Margaret merasa darahnya mengalir ke mulutnya saat mendengar kata-kata kekanak-kanakan Cirus dan ingin mencekik burung itu, tetapi sayang, dia tidak berdaya. Jadi, yang bisa dia lakukan hanyalah menaruh harapannya pada pemburu yang kebingungan di depannya. "Apa yang kau lakukan? Perintahkan makhluk kecil ini untuk berhenti atau aku akan memastikan seluruh klanmu akan dimusnahkan." Pada saat ini, suara dingin Es terdengar sebelum Lilian bisa mengatakan apapun. Lucu sekali bagaimana kau bahkan tidak mengingat seseorang yang begitu dekat dengan muridmu yang berharga itu. Kurasa itu bukan salahmu karena dia seharusnya tidak penting di matamu, bahkan untuk diingat. Bagaimana kalau aku membantumu menyegarkan ingatanmu sedikit dan memberimu gambaran yang jelas tentang situasimu?
Lihat saja tangan kananmu di mana cincin penyimpananmu dulu berada. Margaret gemetar karena ia langsung merasa takut dengan suara misterius itu. Meskipun itu bukan suara yang sama yang didengarnya dalam kegelapan itu, ia entah bagaimana tahu bahwa itu adalah orang yang sama, dan ketakutan itu kini tertanam dalam dirinya. Pada saat ini, dia akhirnya menatap tangannya yang masih bersih, dan pada saat berikutnya, matanya terbelalak ngeri ketika dia melihat simbol burung hantu bertanduk di punggung tangannya dan ada satu garis arogan tertulis di antara sayapnya yang seperti bilah dengan nama yang sangat dikenalnya. Sebenarnya, nama ini adalah sesuatu yang sangat dibencinya dalam beberapa tahun terakhir. Aku mengambilnya, pencuri langit.